Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya sudah berada di Yosomulyo, Kota Metro, Provinsi Lampung. Perjalanan saya menelusuri jejak-jejak keturunan bangsa Belanda masih terus berlanjut. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu klan dari keturunan bangsa Belanda, yaitu dari keluarga besar Van de Sar. Oke. Nah, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, oke. Pak, mungkin bisa perkenalkan namanya terlebih dahulu, Pak. Iya, nama saya Sukirno, Mm-mm. umur kurang lebih ya 61 tahun. Oke. Ya, Iya, lahir di sini di Yosomulyo iya. ini, Lahir besar di di Yosomulyo. Yosomulyo di Metro Pusat ini. Oke. Nah, Pak, bisa ceritakan nggak bagaimana awal mula kakeknya Bapak gitu, ataupun dari silsilah dari keluarga Bapak yang masih ada keturunan Belandanya? Oh, dulu itu kan nenek saya itu ya Mm-mm. diambil istri sama orang Belanda. Beliau itu kan namanya Yan Pandesar. Nah, itu Mm-mm. kan ya kerja di pabrik gula di Mm-mm. Jawa itu, Di Jawa mana? di Jawa Tengah, di Solo Di kayaknya. Solo. Mm-mm. Nah, itu terus apa, nenek saya Lahirlah. itu diambil istri, lahirlah bapak saya. Namanya Bapak saya itu namanya Yan Prengkis. Jan Frankis Van de Sar. Ya, Oke. Nama Jawanya ada. siapa? Bapak saya itu nama Jawanya Suparlan. Oke, Supatlan. Nah, lalu bagaimana kisahnya ayahnya Bapak yang bernama Suparlan ini Ya, atau Frankis van der Sar itu bisa sampai ke Lampung? nah dulu kan bapak saya itu umur 8 tahun pisah sama bapaknya karena pindah kontraknya udah habis, pindah ke pabrik yang lain. Terus Mm-mm. apa, nenek saya itu diajak nggak mau Mm-mm. pulang lagi ke kampung. Mm-mm. Akhirnya di kampung terus saudaranya kan ada yang termigrasi di Lampung sini. Mm-mm. Nah, kan nggak punya anak. Iya. Nah, terus bapak saya ini dibawa ke Lampung supaya nanti kalau ditinggal tempatnya ini ada yang nempatin gitu loh. Mm-mm. Betul, betul, Nah, betul. akhirnya sampai tua ya, sampai nikah ya di Lampung ini bapak saya. Oke, yang bernama Suparlan itu. Suparlan ya, Ya, atau nama Belandanya Yan Prengkis. Jan Frankis van der Sar. Ya, Oke. Nah, Jan Frankis van der Sar ini berarti dia menikah dengan wanita Jawa ya, dan lahirlah Bapak ya, beserta saudara Bapak. ya. Ada berapa bersaudara? 8 bersaudara. 8 bersaudara. Nah, itu anak dari Jan Frankis. Ya. Oke. Kalau Pak Jan Frankis sendiri, apakah dia punya kakak atau punya adik dari ayahnya ataupun ibunya ini? Kalau yang dari nenek saya itu ya cuman bapak saya. Tapi kalau dari istri yang dari Belanda itu ada 3. Oke, oh berarti kakeknya Bapak yang Iya. asli Belanda yang bernama siapa tadi? Yan Pandesar. Jan van der Sar itu dia menikah 2 kali. Ya. Yang pertama dengan wanita Belanda, punya Iya. anak 3. Ya. Yang kedua menikah dengan wanita Jawa yang bernama Ibu Sumina Sumina, tadi. Itu punya anak 1, namanya Jan Yan Frankis Prengkis. van der Sar. Ya. Oh, begitu. Nah, berarti kalau untuk yang saudara tirinya nih, berarti kan otomatis udah Belanda-Belanda semua nih, Pak, ya kan? Iya. Itu dia kemana? Apakah tetap di Jawa atau kemana? Ya, setelah itu kan miskomunikasi ya. Mm-mm. Jadi bapak saya itu dibawa ke Lampung. Mm-mm. Terus ya anak-anak yang ya ikut bapaknya ke sana. Mm-mm. Betul, betul, betul. Akhirnya ya sudah nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi ya, tapi mudah-mudahan karena kita juga nggak ada foto-fotonya juga ya, Pak, ya? Nggak ada. Oke, nggak ada Jadi foto-fotonya. dulu itu ya sebenarnya waktu bapak saya masih kecil itu ya ingat sebenarnya dipoto-foto sama kakak-kakaknya. Tapi nggak pernah bawa karena nggak ada kepentingan gitu loh. Oh, gitu. Iya. Ya, 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 ya.
malah justru foto-foto bapak saya itu yang dibawa ke sana. Sama mereka ya. Iya, Wah, ya, 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 ya. Berarti udah bener-bener sudah tidak ada kontak dengan keluarga yang dari Belanda. iya bener nggak ada. Oke, ya, ya, ya. Nah, terus Pak, selanjutnya kan kemudian si eh, bapaknya bapak yang bernama Ian Frankis van de Sar itu kemudian dia menikah dengan wanita di Jawa, kemudian memang tapi nikahnya di Lampung Di ya, di Lampung, Metro ya iya. gitu kan, dan sampai akhirnya punya anak 8 gitu kan. Iya. Nah, apakah itu face wajahnya itu seperti orang-orang Belanda pada umumnya? Nganu keluarga saya. Yang ayahnya bapak. Kalau bapak saya Mm-mm. ya memang wajahnya ya asli orang keturunan Belanda. Asli Jadi gitu ya. waktu datang ke sini itu justru bahkan di Jawa itu panggilannya ya tetap Sinyo. Sinyo. Iya, sampai di sini tuh orang-orang itu manggilnya ya Sinyo. Oh, Sinyo kenapa? Yan gitu manggilnya. Oh, kenapa dipanggil Sinyo, Pak? Ya saya nggak tahu ya Sinyo itu mungkin kalau orang Jawa Tole gitu loh. Oh, versi Belandanya Iya. kali ya. Oh, iya, iya, iya. Kayaknya seperti itu. Betul. Nah, berarti kan mungkin kalau buat para penonton yang baru menonton video saya kali ini mungkin beranggapan bahwa keturunan-keturunan Belanda yang tersisa sekarang itu adalah bekas yang menjajah Indonesia. Padahal sebenarnya enggak ya, Pak ya. Karena kakeknya Bapak sendiri datang ke sini itu untuk bekerja, ya kan, Iya. di pabrik gula, Iya. ya kan, tidak berperang yang melawan pemerintah gitu, enggak ya? Ya, kalau menurut sejarahnya sih enggak, karena beliau itu ya di pabrik gula itu. Betul, betul, betul. Karena memang kalau kalian menonton video-video saya sebelumnya itu juga banyak sekali bagaimana kiprah-kiprah keturunan bangsa Belanda itu yang memang mereka datang ke sini itu bukan untuk apa ya, untuk berperang melawan pemerintah Indonesia gitu. Ada juga orang-orang Belanda itu yang justru membela pemerintah Indonesia gitu, termasuk bangun-bangun beberapa tempat aliran imigrasi gitu kan ya yang pernah saya temui gitu. Nah, terus Pak, balik lagi tentang sejarah dari bapaknya Bapak. Kalau Bapak kan 8 bersaudara nih gitu kan ya. Iya. Nah, bisa ceritakan nggak waktu masa muda Bapak dulu gitu kan? Atau masa kecil Bapak? Ya, kalau waktu masa kecil saya ini ya saya ini malu kan sama kawan-kawan dibilangin londo-londo gitu. Sampai kepala saya ini digundul sama bapak saya karena rambut saya merah. Oh gitu. Iya. Waktu masih kecil. Iya. Ingat nggak umur berapa waktu itu? Ya sekitar kelas 1 SD lah. Oh, 7 tahunan, 8 tahunan ya. 7-8 tahun itu. Iya, iya, iya. Oh gitu. Jadi Iya. dipelontosin gitu. Iya, karena Mm-mm. saya ini ngomong, Pak, aku ini dibilangin kawan yang katanya londo gitu. Karena memang dalam satu kelas itu rambut saya merah, akhirnya saya digundul sama bapak saya. Iya, Katanya iya. rambutnya biar hitam. Oh gitu. Tapi ternyata setelah digundulin Ya tetap merah lagi. nggak merubah ya Pak ya. Karena itu memang udah gen bawaan dari Iya. sananya gitu kan ya. Oke, nah terus berarti kalau Bapak aja waktu kecil masih kelihatan Belandanya ya, dari Iya. rambutnya, dari kulitnya mungkin putih gitu ya Pak ya. Iya. Gitu kan. Berarti tampilan fisik dari ayahnya Bapak yang bernama Jan Frankis van der Sar itu berarti justru seperti bule banget berarti ya. Iya. Ya. Ya pokoknya udah mirip bapaknya lah. Mirip bapaknya ya, Iya. betul-betul, apalagi laki-laki ya biasanya Iya. masih nyedot gennya itu besar banget gitu. Iya. Nah, terus Pak, Bapak kan 8 bersaudara. Siapa-siapa saja Pak nama saudara Bapak? Iya. Kalau yang Yang pertama. pertama itu ayu saya namanya Suparti. Mm-mm. Terus yang kedua kakak saya namanya Paidi. Mm-mm. Terus saya nomor 3 ini Sukirno. Mm-mm. Terus nomor 4 ini namanya Mariono. Mm-mm. Nomor 5 ini Suyanto. Mm-mm. Terus nomor 6 ini Wardoyo. Mm-mm. Terus nomor 7 ini Darsilah. Nomor 8 ini Darsini. Oh, nah dari 8 orang tadi itu fisik ciri-ciri bule-bulenya ada yang keluar juga. Ya dari 8 bersaudara ini ada 3 Mm-mm. yang bareng Mbak Yusa ini yang mirip bapak saya ini masih kelihatan dari mata, rambut gitu, kulit. Terus ya saya sendiri dan adik saya yang ragil itu kulitnya masih keturunan masih putih Oh gitu. gitu, masih keturunan-keturunan Belanda gitu ya Pak ya. Oke. Nah terus Pak, Bapak ada kayak beban tersendiri nggak sih sebagai keturunan Belanda gitu kan ya? Karena beberapa orang yang saya wawancara itu
yang keturunan-keturunan Belanda itu mereka waktu sekolah itu sering dibully gitu kan, sering dikatakan londo-londo dan lain sebagainya gitu. Iya. Baik, karena sebenarnya mereka tidak tahu gitu bahwa tidak tahu kalau dan keturunan-keturunan mereka juga tidak pernah ibarat kata membelot dari pemerintah Indonesia itu mereka nggak pernah gitu, tapi mereka Iya. yang nerima akibatnya gitu. Kalau dari Bapak sendiri ada beban juga nggak? Ya kadang-kadang ya namanya kawan ya. Mm-mm. Saya bujang itu Mm-mm. kawan-kawan justru belangin saya katanya penjajah. Oh gitu. Ya ada yang bilang gitu. Hmm. Ya ada yang bilang bule, ada yang bilang londo gitu. Ya kayaknya ya beban lah, agak malu gitu. Agak malu ya Pak ya. Oke. Nah terus Pak, untuk mengurangi rasa beban itu apa yang biasanya Bapak lakukan? Atau pada saat Bapak dibully itu biasanya Bapak apa yang Bapak lakukan? Apa Bapak menghindar atau diam saja atau bagaimana? Ya diam saja ya. Mau bilang apa lagi, memang udah begini. Udah begini betul ya Pak ya. Iya. Kita tidak bisa memilih bisa dilahirkan dari rahim siapa ya Pak ya, Iya. gitu kan ya. Dan kebetulan Bapak masih dilahirkan dari rahim yang masih ada keturunan Belandanya gitu kan ya. Iya. Oke. Nah terus Pak, selanjutnya kan biasanya kalau kita lihat sekarang nih Pak di era modern saat ini gitu kan ya, pasti kalau orang yang menikah dengan Belanda dan lain sebagainya itu, wah nanti keturunan-keturunannya cantik, keturunan-keturunannya putih-putih gitu. Biasanya udah pada jadi artis, apalagi artis Indonesia kan kalau udah ada peranakan-peranakan, ada campuran-campuran luar negerinya, bule-bulenya biasanya cepat banget tuh gitu kan ya jadi artis gitu kan Pak gitu. Nah kalau dari keluarga Bapak sendiri nih, anak cucunya masih ada yang mungkin pas lahir ternyata bener bapak ibunya biasa nih gitu kan ya, tapi ternyata lahirnya itu kayak bule gitu. Ya, Di keluarga besar Bapak nih. ada. Ya sampai Ada. sekarang ini ya ada sing yang mirip-mirip sama termasuk rambutnya. Sebenarnya masih ada. Masih tetap ya Salah Pak ya? satu keluarga itu ada gitu loh. Hmm. Termasuk ya anak saya sendiri Hmm. itu juga dulu pas lahirnya itu kalau orang nengok ya ketawa, wah londo gitu. Waktu Ya, baru lahir gitu kan iya, ya? ya karena Heeh. apa ya kulitnya merah, rambutnya ini putih, terus hidungnya ini dulu juga mancung gitu. Gitu. Ya karena sekarang ya kena panas terus Oh, aktivitas kerjanya. sehari-harinya apa Pak Kirno? Ya tani lah sambil miara ayam organik di belakang Oh, itu. Bapak ada ayam organik juga? Iya. Oh, tuh guys. Jadi buat kalian semuanya nih kalau mau beli ayam organik langsung saja datang ke rumahnya Pak Sukirno di Yosomulu ya Pak ya. Hubungi ketuanya Pak Wahyu itu. Oh, Pak Wahyu ketuanya. Oh, gitu ya ya. Nah, Pak, terus Bapak dulu waktu ayahnya Bapak masih hidup di sini gitu kan ya, mungkin di era-era zaman dulu gitu kan ya, ada keluarga-keluarga Belanda lainnya yang pernah Bapak temui? Nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti ya memang sudah begitu aja ya? Iya. Berarti hidup seperti layaknya orang Jawa transmigran yang datang ke Lampung. Iya. Oke, bahasa sehari-hari juga bahasa Jawa. Ya bahasa Jawa. Bahasa Belanda nggak bisa. Ya bapak saya itu kan pisah dari umur 8 tahun. Jadi diajari ngomongnya itu ya cuman bisanya sedikit-sedikit, tapi karena besarnya campur dengan orang Jawa akhirnya ya bahasa Belandanya kan hilang, hangus. Gitu. Karena pisahnya dari 8 tahun. Iya, 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 iya. Jadi sejak umur 8 tahun itu berpisah dengan ayahnya. Ayahnya waktu itu katanya pindah di daerah Solo ke daerah mana? Di pabriknya itu pindah di Tinom katanya. Di Tinom. Oh, iya. Pabrik gula di Tinom gitu. Iya, 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 iya. Nah, mungkin buat keluarga besar Pandesar di luaran Indonesia ataupun dimanapun berada yang juga mungkin pernah mungkin pernah ada riwayat ataupun bersinggungan dengan kakeknya Pak Kirno, yaitu yang bernama Ian van de Sar gitu kan ya, nanti mungkin bisa bisa terkontak terhubung kembali gitu kan ya, kita tidak pernah tahu, mudah-mudahan ada jalan. Nah berarti salah satu ciri dari anak-anak dari Pak Ian van de Sar ini, apakah semuanya menggunakan nama Ian di depannya? Iya. Ian? Iya. Oh. Jadi kakak-kakaknya itu pakai Ian semua. Kakaknya yang dari ibu yang dari Belanda ya? Iya, itu pakai Ian semua. Ya? Itu menurut cerita bapak saya. Tapi nggak tahu namanya Ian siapa? Nggak tahu. Panggilannya semua itu Ian. Oh. Karena bapaknya Ian van de Sar, anaknya itu semua pakai Ian gitu. Itu ada anaknya kan ada 3. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 2
dua laki-laki perempuan satu. Oh, dua laki-laki perempuan satu itu adalah saudara tiri ya dari kakeknya bapak ya, Iya. ya kan, yang bernama Jan Frankis ya. Iya. Kakeknya Jan van der Sar ya. Iya. Kalau bapaknya bapak yang namanya Jan Jan Frankis. Frankis. Ya, oke. Jadi salah satu cirinya adalah semua namanya menggunakan Yan, Y-A-N kan? Iya. Oh, ya. Sampai sekarang karena terpisah ya gitu kan ya. Jadi akhirnya ya sudah menjalani kehidupan masing-masing sampai sekarang, termasuk keturunan dari keluarga besar Jan Frankis van der Sar yang terpisah dengan ayahnya gitu kan ya. Kalau ayahnya Jan Frankis, kalau ayahnya yang dari Belanda itu yang pindah ke Tinem siapa namanya? Ya, Jan van der Sar itu Oh, yang yang Van der Sar pindah. ya, yang Iya. pindah, yang Van der Sar itu ya. Iya. Oke, yang tadi istrinya namanya Ibu Suminah ya. Iya. Oh iya, oke. Itu Pak, terima kasih ya Pak ya sudah mau diwawancara. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terhubung dengan keluarga besar Van der Sar lainnya di belahan bumi manapun. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala Anda tentang ragam rupa manusia yang ada di Provinsi Lampung. Dan semoga video kali ini bisa membuka informasi baru yang selama ini tertutupi dan belum pernah ditemukan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.